sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Beserta undangan yang saat ini masih berada di luar ruang rapat, kembali kami sampaikan kepada Jadi dia menyokong tenaga akuntansi. Jadi sekarang berdua tingkat ketiga ditempatkan di Masyarakat. pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta, pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, beserta anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta hari ini dalam rangka 1. Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Gubernur terhadap 3 Perda 2010 tentang pajak kendaraan bermotor. Raperda tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. 2. Rapat paripurna istimewa penyampaian LHP BPK RI Anggaran 2013 dipimpin oleh yang terhormat. Assalamualaikum. 1. Rapat paripurna dalam rangka penyampaian pidato Gubernur terhadap 3 raperda, yaitu 1. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 8 tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor. 2. Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan. 3. Raperda tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. 2. Rapat paripurna istimewa penyampaian LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Yang terhormat pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta serta segenap jajaran eksekutif, yang terhormat para anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat para anggota DPD RI Wakil Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang terhormat anggota 5 BPK RI, yang terhormat para anggota Muspida Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili, yang terhormat Auditor Utama Keuangan Negara 5 BPK RI, yang terhormat Kepala BPK RI Perwakilan Jakarta, yang terhormat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta 1 di Jakarta, rekan-rekan anggota Dewan dan hadirin yang kami hormati. Mengawali rapat paripurna ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat hadir pada rapat paripurna ini dalam rangka penyampaian pidato Gubernur terhadap 3 raperda dimaksud. Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan atas kehadiran seluruh hadirin yang telah memenuhi undangan kami. Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati, penyelenggaraan rapat paripurna Dewan hari ini merupakan tindak lanjut
dari kesepakatan rapat Badan Musyawarah bersama eksekutif tanggal 16 Maret 2014 yang menyepakati jadwal pembahasan ketiga raperda dimaksud. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama pidato penyampaian ketiga raperda tersebut yang akan disampaikan oleh Saudara PLT Gubernur dan dilanjutkan dengan penyerahan ketiga raperda dari PLT Gubernur kepada Ketua DPRD, yang pelaksanaannya akan dibantu oleh pembawa acara. Kepada PLT Gubernur Provinsi DKI Jakarta kami persilahkan untuk menyampaikan pidatonya. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat anggota 5 BPK RI, Bapak Agung Firman Sampurna dan jajarannya. Para anggota DPR RI, daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta dan mewakili. Anggota DPD RI, daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta dan mewakili. Para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hadirin dan undangan yang kami hormati, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat hadir pada acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian pidato Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor. Yang kedua, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak hiburan, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang kami hormati, selain kebijakan dalam mengatasi masalah kemacetan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengoptimalkan instrumen pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor secara progresif bagi orang pribadi yang memiliki kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4 dengan pajak yang lebih tinggi. Kebijakan ini bertujuan membatasi kepemilikan kendaraan bermotor oleh orang pribadi dengan dikenai pajak yang lebih tinggi. Penerapan pajak progresif saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor masih dirasakan belum optimal dalam mengatasi kemacetan lalu lintas, sebagaimana tujuan ditetapkannya pajak progresif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini dapat dilihat sejak berlakunya penerapan tarif pajak progresif di DKI Jakarta tahun 2011 sampai dengan tahun 2013. Pertumbuhan kendaraan bermotor mencapai rata-rata 22% per tahun. Rapat Dewan yang kami hormati, pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini berencana mengoptimalkan tarif pajak progresif kendaraan bermotor yang dimiliki oleh orang pribadi dengan tarif tertinggi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yakni 10%, melalui Rancangan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor sebagai berikut. Kepemilikan kendaraan bermotor pertama, tarif pajak kendaraan bermotor sebesar 2% dari semula 1,5%. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua, tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 4% dari semula 2%. Kepemilikan kendaraan bermotor ketiga, tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 6% dari semula 2,5%. Kepemilikan kendaraan bermotor keempat dan seterusnya, tarif progresif pajak kendaraan bermotor sebesar 10% dari semula 4%. Perubahan tarif pajak kendaraan bermotor tersebut bertujuan menggali potensi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Salah satu upaya mengatasi kemacetan lalu lintas
serta memberikan dampak bagi peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. Sebagai gambaran, potensi penerimaan kendaraan bermotor tarif pajak progresif sebagai berikut. Pada tahun 2013, dengan asumsi jumlah kendaraan bermotor sebanyak 4.780.893 unit, penerimaan pajak kendaraan bermotor sekitar 4,6 triliun rupiah. Dan pada tahun 2014 diperkirakan meningkat menjadi 6,41 triliun rupiah. Rapat Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, rancangan peraturan daerah tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 13 tahun 2010 tentang pajak hiburan menitikberatkan perubahan pada tarif pajak untuk pertunjukan film pada bioskop yang semula 10% menjadi 15%. Tarif pajak untuk jenis hiburan diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup, musik dengan disc jockey dan sejenisnya yang semula 20% menjadi 35%. Tarif pajak untuk jenis hiburan panti pijat, mandi uang, dan spa yang semula 20% menjadi 35%. Selain itu, ditambah tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental yakni sebesar 15%. Penambahan jenis tarif pajak hiburan insidental tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan dalam pelaksanaan pemungutan pajak hiburan. Karena saat ini pengendalian tarif pajak hiburan untuk insidental belum diatur secara tegas, dan dalam implementasinya pemungutan pajak hiburan insidental didasarkan pada jenis hiburan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 13 tahun 2010. Sementara itu, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 52/PUU /9 Romawi/2011 tanggal 18 Juli 2012, jenis hiburan permainan golf sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 sebagai objek pajak daerah, saat ini tidak lagi menjadi objek pajak hiburan bagi daerah. Dengan demikian, dalam rancangan peraturan daerah ini, jenis hiburan permainan golf dan driving range dihapus. Selanjutnya, tarif untuk jenis hiburan diskotik, karaoke, klub malam, pub, bar, musik hidup, musik dengan disc jockey, panti pijat, mandi uap, spa dan sejenisnya yang semula 20% berubah menjadi 35%. Hal ini dilakukan mengingat jenis pajak hiburan ini memiliki potensi yang tidak kecil dan sudah lebih dari 10 tahun tidak mengalami perubahan, sehingga perlu penyesuaian tarif seiring dengan pertumbuhan jenis hiburan di DKI Jakarta. Mengenai perubahan tarif pajak untuk jenis pertunjukan film pada bioskop dari 10% menjadi 15% dan dilakukan dengan pertimbangan tax capacity masih cukup tinggi seiring meningkatnya demand atau penonton dan supply atau industri film impor dan nasional. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap anggota Dewan yang kami hormati, dalam rangka pembinaan kemasyarakatan khususnya bagi umat Islam di Ibu Kota, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah membentuk Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau dikenal dengan Jakarta Islamic Center. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2011 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta atau Jakarta Islamic Center, lembaga tersebut mewadahi berbagai kegiatan mental spiritual di bidang keagamaan Islam yang diselenggarakan pemerintahan daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dihadapkan pada kendala antara lain penguatan kelembagaan, keuangan, aset, serta personil yang tidak dapat diselesaikan hanya berdasarkan peraturan gubernur. Dalam rangka keberlangsungan kegiatan dan mengatasi kendala yang dihadapi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta serta tidak berdampak menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari, perlu segera diterbitkan kebijakan berupa peraturan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah tentang pengkajian
dan Pengembangan Islam Jakarta yang terdiri atas 12 bab dan 36 pasal menjadi media penyelesaian kendala yang dialami lembaga ini, serta terwujudnya tertib administrasi, tertib keuangan, tertib aset, dan tertib personel. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, dan anggota Dewan yang saya hormati, demikian penyampaian secara garis besar Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang pajak kendaraan bermotor, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang pajak hiburan, serta Rancangan Peraturan Daerah tentang Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Jakarta. Eksekutif berharap penjelasan ini dapat membantu memperlancar pembahasan pada rapat fraksi-fraksi, sehingga Dewan dapat mempertimbangkan dengan seksama rancangan peraturan daerah dimaksud dapat disetujui menjadi peraturan daerah. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, pimpinan BPK RI, dan segenap anggota Dewan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih dan menyampaikan apresiasi yang tinggi disampaikannya LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintahan daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bebas korupsi, dan tertib pelaksanaan APBD. Materi LHP yang disampaikan akan menjadi acuan utama dan pertama, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2014 akan menjadi lebih baik dan memperoleh penilaian lebih positif dari BPK RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan ridhonya kepada kita semua. Terima kasih. Yang terhormat Bapak PLT Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD dipersilakan. Akan menjadi perhatian dan bahan pembahasan Dewan dalam pemandangan umum fraksi-fraksi yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2014. Dengan demikian, selesai sudah agenda pertama rapat paripurna DPRD, dan dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin, rapat paripurna ini saya tutup. Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati, agenda kedua kita yaitu rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, Pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK RI kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. Berkenan dengan itu, DPRD Provinsi DKI Jakarta telah menerima informasi awal secara lisan dan selanjutnya telah menerima surat dari Kepala Perwakilan BPK RI di Jakarta dengan nomor 71-28 Jakarta 06/2014 tanggal 17 Juni 2014 perihal jadwal rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Menindaklanjuti informasi awal secara lisan dan surat Kepala BPK RI perwakilan Provinsi DKI Jakarta tersebut, maka DPRD dalam rapat badan musyawarah tanggal 16 Juni 2014 menyepakati
Rapat paripurna istimewa dimaksud dilaksanakan hari Jumat ini tanggal 20 Juni 2014. Pimpinan Dewan melalui surat undangan rapat paripurna nomor 298-071.78 tanggal 18 Juni 2014 telah menyampaikan kepada Kepala BPK RI Perwakilan DKI Jakarta mengenai waktu rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia yang akan diserahkan hari ini, tanggal 20 Juni 2014, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, tentunya akan menjadi rujukan bagi DPRD Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan fungsi anggaran dalam penetapan dan pelaksanaan APBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, penyampaian LHP hari ini akan menjadi titik tolak pembuatan KUA PPAS dan rancangan APBD perubahan tahun anggaran 2014. Walaupun dengan waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan APBD tahun 2014, DPRD Provinsi DKI Jakarta telah berupaya untuk melaksanakan fungsinya secara optimal, yaitu melalui badan anggaran, sub-sub badan anggaran atau komisi-komisi, dengan memperjuangkan alokasi anggaran yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak. Dan karena keterbatasan waktu, setelah penyusunan KUA PPAS APBD perubahan harus diupayakan untuk diselesaikan pada minggu keempat bulan Juni ini, dan RAPBD perubahan tahun 2014 dapatnya diselesaikan pada akhir Juli 2014, supaya secara keseluruhan pelaksanaan APBD 2014 dapat selesai pada tanggal 15 Desember 2014. Sementara itu, dalam melakukan fungsi pengawasan badan anggaran dan subbadan anggaran, komisi-komisi juga melaksanakan evaluasi terhadap penggunaan alokasi anggaran pada setiap SKPD. Komisi-komisi juga melakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat secara langsung program atau kegiatan yang dibiayai dari APBD. Hal ini dilaksanakan agar penggunaan anggaran betul-betul sesuai dengan program kegiatan yang dialokasikan dalam APBD perubahan DKI Jakarta. Penyerapan APBD tahun anggaran 2014 sampai dengan hari ini masih sangat minim. DPRD berharap penyerapan dapat diselesaikan secepatnya untuk menghindari silva yang terlalu besar pada anggaran tahun 2015. Sejalan dengan itu, maka apabila laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 terdapat SKPD yang melaksanakan program kegiatan tidak sesuai dengan rencana yang dialokasikan dalam APBD, maka perlu ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam mengawali rapat paripurna istimewa ini. Sebelum penandatanganan berita acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, terlebih dahulu marilah kita simak bersama pidato penyampaian LHP BPK RI atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 yang akan disampaikan oleh anggota 5 BPK RI kepada Bapak Dr. Agung Firman Sampurna SE MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta sekaligus pimpinan sidang rapat paripurna hari ini,
yang kami hormati pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Auditor Utama Keuangan Negara 5 BPKRI, yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berkesempatan hadir, yang kami hormati pimpinan instansi vertikal di Provinsi DKI Jakarta yang berkesempatan hadir, serta yang kami hormati dan banggakan para pejabat struktural, seluruh pelaksana dan pemeriksa pada perwakilan BPKRI Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin yang kami muliakan. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat dan ridho-Nya kita dianugerahi nikmat, usia, kesehatan, dan kesempatan, sehingga acara rapat paripurna istimewa dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan atau LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013 pada hari ini dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan. Oleh karena itu, sudah selayaknya apabila nikmat usia, kesehatan, dan kesempatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan umat, bangsa, dan negara, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara yang menjadi tanggung jawab kita semua. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam angka 6 pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan negara merupakan sarana yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bernegara yang antara lain adalah membentuk pemerintahan yang melindungi segenap rakyat, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan negara, dan dalam konteks pengelolaan keuangan daerah berdasarkan ketentuan huruf C ayat 2 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kekuasaan pengelolaan keuangan negara diserahkan kepada gubernur, bupati, wali kota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Artinya, pengelolaan keuangan negara yang diselenggarakan pada tingkat provinsi adalah dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara pada lingkup provinsi. Agar tujuan bernegara dapat diwujudkan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, serta memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Untuk menjamin terwujudnya tujuan bernegara itu, maka sebagaimana diatur dalam pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. Dengan demikian, maka pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK, dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan tersebut, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan untuk menyerahkan LHP atas laporan keuangan tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya. Pada tingkat provinsi, LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD yang telah diperiksa atau diaudit oleh BPK ini diserahkan kepada DPRD dan Gubernur untuk selanjutnya diajukan sebagai rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban APBD sebagaimana diatur dalam ayat 1 Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Pemeriksaan keuangan belum secara khusus dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan atau fraud dalam pengelolaan keuangan. Meskipun demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak pada adanya potensi dan atau indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP dan dalam batas tertentu akan memengaruhi opini terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Penting untuk kami sampaikan bahwa BPK memiliki standar yang digunakan secara ketat dalam melaksanakan pemeriksaan keuangan, yaitu standar pemeriksaan keuangan negara. Kami juga memiliki pedoman manajemen pemeriksaan dan standar pemerolehan keyakinan mutu untuk menjamin kualitas laporan hasil pemeriksaan yang kami lakukan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, pemeriksaan atas laporan keuangan menggunakan 4 kriteria, yaitu yang pertama adalah kesesuaian atas standar akuntansi pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Yang kedua adalah pengungkapan informasi keuangan secara memadai atau adequate disclosure. Yang ketiga adalah efektivitas sistem pengendalian intern, dan yang keempat adalah kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan kriteria tersebut, opini atas laporan keuangan yang diberikan oleh BPK terdiri 4 jenis opini yang terdiri dari: yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Yang ketiga adalah tidak wajar atau adverse opinion. Dan yang keempat adalah tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, kurang lebih 6 bulan yang lalu, kami selaku pimpinan Auditorat Keuangan Negara 5, Badan Pemeriksa Keuangan, menyelenggarakan forum komunikasi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau FKTLRHP. Melalui kegiatan tersebut telah kami ingatkan bahwa ada potensi peningkatan risiko pengelolaan APBN dan APBD pada tahun 2013 ini. Kami juga telah mengingatkan bahwa potensi risiko mengarah pada akun belanja bantuan sosial dan hibah, akun belanja barang dan jasa, serta belanja modal, dan akan kami respon dengan pengetatan terhadap standar pemeriksaan. Dengan arah kebijakan itulah pemeriksaan atas LKPD tahun 2014 ini dilaksanakan pada wilayah Jawa dan Sumatera yang merupakan bagian dari portofolio Auditorat Keuangan Negara 5, Auditorat Keuangan Negara yang kami pimpin. Oleh karena itulah, meskipun laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, hal tersebut tidak menjamin bahwa laporan keuangan tahun berikutnya akan mendapatkan opini yang sama. Melemahnya sistem pengendalian intern, meningkatnya pelanggaran kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang bersifat material, apalagi jika berdampak pada nilai aset yang disajikan, jelas sangat berpengaruh pada opini. Dengan kata lain, berkurangnya komitmen atas akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah dapat membuat opini atas laporan keuangan entitas menjadi WDP, disclaimer, bahkan adverse atau tidak wajar, meskipun tahun sebelumnya telah mendapatkan opini WTP. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, dari hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dengan menggunakan pendekatan risk-based audit dan setelah melalui pertimbangan yang cermat, dengan ini Badan Pemeriksa Keuangan memberikan pendapat wajar dengan pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2013. Adapun yang menjadi dasar pengecualian adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah realisasi belanja senilai 38,3 triliun, diantaranya merupakan belanja melalui mekanisme uang persediaan sebesar 9,29 triliun. Dari jumlah tersebut terdapat pencairan SP2D UPGUTU melewati batas yang ditentukan, yaitu melewati tanggal 15 Desember 2013 senilai 569,99 miliar. Entry jurnal realisasi belanja bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban yang telah diverifikasi, melainkan rekapitulasi uang muka yang disampaikan bendahara kepada pelaksana kegiatan, dan realisasi belanja tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan berindikasi kerugian daerah senilai 59,23 miliar rupiah, antara lain pada belanja operasional pendidikan,
kegiatan penataan jalan kampung dan biaya pengendalian teknis kegiatan. 2. Pemerintah Provinsi DKI pada tahun 2013 melaksanakan sensus terhadap aset tetap dan aset lainnya pada neraca posisi per 31 Desember 2012 senilai 342,28 triliun dan 401,76 miliar rupiah dengan hasil terhadap koreksi terhadap aset tetap senilai 8,89 triliun dan aset lainnya senilai 24,93 triliun serta koreksi kurang aset tetap sebesar 32,16 triliun dan aset lainnya senilai 152,14 miliar sehingga aset tetap hasil sensus menjadi senilai 319,01 triliun dan aset lainnya turun naik menjadi 25,18 triliun. Terdapat sejumlah permasalahan serius dalam pelaksanaan sensus, antara lain tidak dilakukan inventarisasi atas seluruh aset, kertas kerja koreksi sensus tidak memadai, serta aset yang belum selesai disensus tidak didukung rincian, sehingga nilai aset tetap dan aset lain hasil sensus tidak dapat diyakini kewajarannya. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 mengungkapkan terdapat 86 temuan dari total 310 temuan yang telah diklasifikasi kembali senilai 1,54 triliun rupiah. Temuan tersebut terdiri atas temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai 85,36 miliar, temuan potensi kerugian daerah senilai 1,33 triliun rupiah, kekurangan penerimaan daerah senilai 95,01 miliar rupiah, dan temuan 3E yaitu ketidakefisienan, ketidakekonomisan, dan efektifan senilai 23,13 miliar rupiah. Selain hal-hal yang menjadi dasar pengecualian tersebut di atas, Badan Pemeriksa Keuangan mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar mencermati, memberi perhatian, dan menindaklanjuti masalah-masalah antara lain sebagai berikut. 1. Kegiatan pembuatan sistem informasi e-surat, e-dokumen, e-harga, e-budgeting, sistem belanja hibah dan bansos, e-aset, e-fasos-fasum, dan e-pegawai tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa, dan sebagian outputnya tidak sesuai dengan kesepakatan sehingga belum dapat dimanfaatkan dan berindikasi merugikan keuangan daerah senilai 1,42 miliar rupiah. 2. Penyaluran program dana bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar terindikasi ganda sebanyak 9.006 nama, yaitu nama anak dan ibu kandung identik senilai 13,34 miliar rupiah. 3. Realisasi belanja biaya operasional pendidikan untuk sekolah negeri senilai 1,57 triliun dicatat bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban dari sekolah, melainkan sejumlah uang yang ditransfer ke sekolah dikurangi pengembalian dari sekolah. Hasil pengujian atas 11 sekolah menunjukkan terdapat pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, digunakan membiayai kegiatan yang tidak sesuai peruntukan, seperti iuran organisasi kepala sekolah dan pembayaran honor kegiatan yang sudah merupakan tupoksi guru dengan indikasi kerugian daerah senilai 8,29 miliar rupiah. 4. Penyaluran dana hibah BOP swasta masih belum sesuai ketentuan dan tidak efektif senilai 6,05 miliar rupiah. Di antaranya sekolah tidak mengajukan proposal tapi menerima dana BOP. Dana BOP tidak dimanfaatkan sekolah. Terjadi manipulasi dokumen surat keterangan tidak mampu atau SKTM sebagai syarat pengajuan BOP di 3 sekolah di Kecamatan Ciracas yang berindikasi kerugian daerah senilai 2,1 miliar rupiah. 5. Pelaksanaan program penataan kampung melalui perbaikan rumah kumuh tidak optimal, antara lain ditujukan dengan 1. Terdapat 90 rumah penerima bantuan penataan kampung berdiri di atas lahan dengan peruntukan marga drainase, tata air, dan jalan, dan 1.152 rumah terindikasi berdiri di atas tanah negara, serta 6 rumah berdiri pada garis sepadan sungai. 2. Pelaksanaan tidak melaksanakan target, yaitu dari anggaran 214 miliar hanya terrealisasi 75 miliar pada 2013. Dan 3. Terdapat jalan lingkungan dengan lebar kurang dari 3 meter sebagaimana dipersyaratkan, serta penerangan jalan umum belum menyala karena anggaran tidak termasuk penyambungan ke PLN. 6.
Pengadaan busway dan medium bus tahun 2013 pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan tidak dapat diyakini kewajaran harganya senilai 118,4 miliar rupiah dan 43,87 miliar sehingga berpotensi merugikan keuangan daerah. 7. Bendahara pengeluaran unit pengelola Transjakarta Busway tidak melakukan kewajiban memungut dan menyetor pajak penghasilan atas jasa operator bus Transjakarta periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 senilai 57,33 miliar rupiah. 8. Penggunaan dana operasional UPK PPUMKMP Pulau Gadung periode tahun 2010, 2011 dan 2012 seluruhnya senilai 16,88 miliar belum dipertanggungjawabkan sehingga kas in transito senilai 16,88 miliar tidak sesuai dengan kondisi real dan belanja serta pendapatan tahun anggaran 2010-2012 dan belum disajikan dalam laporan realisasi anggaran. 9. Pertanggungjawaban biaya pengendalian teknis pada 29 SKPD tidak sesuai ketentuan sehingga realisasi belanja pengendalian teknis tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya dan berindikasi merugikan daerah senilai 27,96 miliar rupiah. 10. Terdapat pencairan uang persediaan pada bidang pemilihan jalan di Dinas Pekerjaan Umum pada akhir tahun 2013 senilai 110,04 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut senilai 104,62 miliar ditransfer ke rekening kepala seksi di kecamatan, kepala seksi di suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. Transfer dana ke rekening tersebut telah diakui oleh 42 kepala seksi kecamatan dan 3 kepala seksi suku dinas. Pengujian atas belanja tersebut ditemukan belanja tidak didukung bukti pertanggungjawaban senilai 2,24 miliar. Selain itu hasil pengujian lapangan atas 57 pekerjaan pembangunan jalan kampung menunjukkan kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dengan indikasi kerugian daerah senilai 4,49 miliar. 11. Sistem dan prosedur pencatatan penerimaan aset dari hibah, CSR dan bansos dari pemerintah pusat tidak memadai. Terdapat penerimaan CSR dan hibah tidak sesuai dengan berita acara serah terima atau BAST dan adanya penerimaan CSR dan hibah yang belum diketahui nilainya sehingga aset yang bersumber dari hibah, CSR dan bansos dari pemerintah pusat belum seluruhnya dicatat di neraca dan belum diakui sebagai pendapatan dan belanja. 12. Aset tanah di 63 lokasi dan bangunan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta dikuasai oleh pihak lain minimal seluas 702.263 meter persegi dan aset tanah di 34 lokasi belum bersertifikat minimal seluas 87.133 meter persegi, berpotensi kehilangan aset dan timbul masalah hukum di masa yang akan datang. 13. Tanah dengan sertifikat hak pengelolaan lahan atau HPL seluas sekitar 6.811.544 meter persegi tidak tercatat dalam daftar inventaris dan administrasi atas tanah dan dengan sertifikat hak guna bangunan di atas HPL seluas 5.200.377 meter persegi tidak memadai. 14. Denda keterlambatan pada 25 kegiatan kontrak pada pemerintah Provinsi DKI senilai 3 miliar, pembayaran mulai prestasi pekerjaan senilai 14,34 miliar. 15. Kelebihan pembayaran pada 153 kegiatan kontrak pada pemerintah Provinsi DKI senilai 13,46 miliar rupiah. 16. Penerimaan sewa rumah susun pada tahun anggaran 2013 senilai 22,31 miliar tidak disetor ke kas daerah. 17. Adendum kontrak kerjasama pengelolaan dan pengoperasian TPSD Bantar Gebang tidak disusun dengan prinsip saling menguntungkan berpotensi merugikan keuangan daerah. Permasalahan tersebut secara lengkap telah kami muat dalam buku 2 LHP atas sistem pengendalian intern dan buku 3 LHP tentang kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, perkenankan pula BPK untuk mengingatkan kepada pemerintah Provinsi DKI agar mempersiapkan diri untuk penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk APBD tahun 2015 yang tidak saja menyajikan aspek informasi keuangan yang lebih komprehensif namun juga lebih kompleks sehingga membutuhkan kompetensi dan konsentrasi yang lebih tinggi dalam persiapan maupun pelaksanaannya.
Hal ini sengaja kami ingatkan jauh hari karena untuk penyusunan laporan keuangan berbasis aktual terdapat sejumlah hal yang perlu dipersiapkan dengan cermat. Pemerintah Provinsi DKI perlu segera menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi, peraturan kepala daerah tentang sistem akuntansi, dan peraturan kepala daerah tentang bagan akun standar berbasis aktual yang seharusnya sudah ditetapkan paling lambat tanggal 31 Mei 2014 sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2013. Persiapan atas laporan keuangan berbasis aktual yang mungkin telah ditetapkan sebelumnya seperti Perkada Kebijakan Akuntansi agar dievaluasi kesesuaiannya dengan Permendagri nomor 64 tahun 2013. Pimpinan sidang serta hadirin yang saya hormati, sesuai pasal 20 Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan, dan jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Khusus mengenai tindak lanjut oleh DPRD, apabila terdapat kekurang jelasan atas isi materi LHP ini, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK dalam rangka menjelaskan materi hasil pemeriksaan. Perlu kami informasikan bahwa sebelum LHP atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 ini kami serahkan, kami telah meminta tanggapan pada pemerintah Provinsi DKI atas konsep rekomendasi BPK, termasuk rencana aksi atau action plan yang akan dilaksanakan oleh pihak pemerintah Provinsi DKI agar tata kelola keuangannya menjadi lebih accountable. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dalam kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa sesuai dengan hasil pemantauan kami sampai dengan semester 2 tahun 2013 terdapat 2.510 temuan dengan 5.426 rekomendasi senilai 1,05 triliun, dan dari jumlah rekomendasi tersebut 76,63% rekomendasi senilai 514,22 miliar telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. 17,49% senilai 311,5 miliar rupiah belum sesuai rekomendasi dan masih dalam proses tindak lanjut. 0,06 rekomendasi senilai 46,48 miliar belum ditindaklanjuti, dan 0,003% rekomendasi senilai 179,04 miliar tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. Dengan diserahkannya laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini, kami mengingatkan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut dan hasil pemeriksaan tahun-tahun sebelumnya. Pimpinan sidang serta hadirin yang kami hormati, dalam kesempatan ini kembali kami mengingatkan pemerintah Provinsi DKI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta bahwa ke depan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara atau daerah, pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan semakin ketat. Diperlukan komitmen, kerja keras, dan kerjasama yang lebih baik agar antara para pembuat kebijakan dan para pejabat yang diserahi tanggung jawab pengelolaan keuangan negara atau daerah memahami hal ini dan meresponnya sebagai dorongan untuk memperbaiki tata kelola, khususnya pengelolaan dan tanggung jawab APBD Provinsi DKI Jakarta. Dalam kesempatan ini pula perkenankan kami atas nama BPK RI mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak selama pemeriksaan berlangsung. Dan apabila penyampaian sambutan ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mohon ampun. Akhirnya, dalam melaksanakan tugas konstitusional yang kami emban, yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kami percaya, sedangkan sisanya kami audit. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Dr. Agung Firman Sampurna,
SE MSI yang telah menyampaikan sambutannya. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama pidato anggota 5 BPKRI. Selanjutnya marilah kita saksikan bersama penandatanganan berita acara penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPKRI atas Sampurna SE MSI dan Bapak Dr. Bambang Pamungkas MBAAK dipersilahkan menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin mohon berdiri. Kepada Bapak PLT Gubernur dimohon berkenan menyaksikan didampingi PLT Sekretaris Daerah dan Inspektur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kamera Pak. Kamera Pak. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD, Bapak Anggota 5 BPKRI dan PLT Gubernur, para Wakil Ketua DPRD, Bapak Tortama Keuangan Negara BPKRI, PLT Sekretaris Daerah dan Inspektur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali. WDP pada tahun ini. Opini ini berbeda dengan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP yang diperoleh selama 2 tahun yang lalu secara berturut-turut. Ini merupakan peringatan kepada pemerintah di daerah, maksud saya pemerintah daerah dan DPRD DKI Jakarta untuk berupaya sangat keras supaya insya Allah opini WTP dapat diraih kembali pada tahun yang akan datang. Rapat Dewan serta hadirin yang kami hormati, DPRD Provinsi DKI Jakarta akhirnya dapat menyelesaikan seluruh rangkaian rapat paripurna pada hari ini dengan lancar. Hal ini berkat adanya saling pengertian dan kerjasama yang baik di antara kita, namun juga tidak terlepas dari bimbingan dan perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya sebagai ungkapan rasa syukur, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh penjabat kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saya persilakan.
Ya, pertama-tama kami Pemprov sangat terima kasih pada BPK ya yang telah bekerja mengaudit dengan baik, karena memang fungsi BPK kan membantu kami untuk mengaudit. Ya sama seperti perusahaan ya, perusahaan swasta itu malah membayar auditor untuk mengaudit kerja direktur-direkturnya, mengaudit kerja manajer-manajernya. Nah kalau dalam pemerintah kita selain ada internal auditor BPKP, kita ada auditor luar itu ya BPK. Nah, makanya temuan-temuan ini sangat baik buat kami. Ini langsung menggambarkan SKPD itu mana yang jujur, mana tidak kan. Nah, kan beberapa sudah kami ganti, misalnya perhubungan, sudah kami menduga ada penyimpangan, lalu dinas pendidikan, kami juga ada penyimpangan, sudah kami ganti. Nah, memang yang jadi masalah ini ada temuan-temuan juga di PU. Nah, PU pada instruksi kami suratnya sangat jelas. Semua mesin transaksi non-cash. Ya kan, dan pekerjaan yang nggak selesai itu harus di stop. Tapi ternyata mereka juga tubuh nakal gitu loh. Non-cash dikirimin ke rekening pribadi. Nah ini bagaimana bisa ketahuan? Karena sistem cash management system yang kami bangun dengan Bank DKI. Dari situ ketahuan ada uang ditransfer begitu besar ke rekening pribadi. Dari situ langsung ketahuan ini. Nah jadi sekali lagi kami sangat terima kasih pada BPK karena hasilnya itu sesuai harapan saya, harapan Pak Gubernur juga. Ini penting karena 2013 itu betul-betul semua program kan di tangan kami berdua, Pak Gubernur dan saya. Nah kenapa kami minta BPK auditnya dengan benar, sampaikan dengan keras. Ini menunjukkan bahwa memang di dalam PNS DKI ini masih banyak yang nekat, masih nyoba-nyoba gitu. Tindak lanjutnya gimana Pak? Tindak lanjutnya ada beberapa harus kami ganti nanti. Tunggu Pak Gubernur kembali, akan kami copot SKPD yang artinya kan masih menantang kami kan. PU mungkin bermasalah, itu Pak yang bikin. BPKD bermasalah, soal aset-aset, soal sistem. Perhubungan juga bermasalah Pak. Perhubungan juga kita copot kan. Nah, tinggal yang baru kita lihat kinerja seperti apa, dinas pendidikan juga kita copot. Nah, saya kira ini satu hal yang baik. Ini langkah yang baik. Kalau buat saya dari dulu, saya selalu ingin semua yang benar. Sama misalnya contoh, dulu kalau MTQ provinsi, DKI juara umum nggak? Juara umum, DKI itu selalu juara umum. Kenapa? Karena banyak ambil yang ikutnya itu orang provinsi lain. Makanya tahun ini saya katakan tidak boleh. Semua peserta MTQ itu, semua misalnya kafilah-kafilah ya, itu semua harus asli orang DKI. Akibatnya apa? Juara 6. Ya nggak apa-apa. Itulah nilai DKI yang sesungguhnya. Itu yang selalu kita ingin katakan. Nah kalau ini malah saya bilang sama BPK tadi, harusnya lebih kenceng lagi dikeluarin semua nih. Saya lagi pertimbangkan nanti saya upload aja ke YouTube. Atau bukan upload ke ini, ke website kami. Secara soft copy. Jadi biar masyarakat semua bantu ngawasin. Ini yang ketemu masih kecil sebetulnya. Masih banyak sekali markup yang nggak ketemu karena dia bikin laporannya bagus. Masih banyak kwitansi kosong yang nggak ketemu. Masih banyak sunat menyunat 20% yang tidak ketemu karena dia buat laporannya rapi. Di DKI ini banyak sekali yang seperti itu. Misalnya contoh kemarin ada siswa olahraga nasional yang di Sentul itu 15M, begitu suruh Pak Lasro kerjain cuma 6M habisnya. Nah belum lagi di tingkat kelurahan, kecamatan ada pemotongan ini. Nah kita udah tempelin, jadi masih banyak. Jadi yang ketemu ini masih terlalu sedikit. Pak, ini kan ulang tahun DKI, jadi inilah kado buat orang DKI bahwa PNS kami, termasuk kami, masih tidak baik. Nah ini yang mesti kita lakukan dengan lebih baik lagi. Pak, selama ini kan opini Pemprov, omongan Pemprov itu wajar tanpa pengecualian. Nggak apa-apa, harus turun. Kalau saya yang pilih, saya mau bikin tidak menyatakan pendapat ini. Masih aset nggak beres, masih nyolong-nyolong duit, masih main kirim. Ini BPK masih baik hati, cuma turun satu tingkat. Kalau saya yang periksa tidak menyatakan pendapat, kayak saya. Terima kasih Pak. Oke. Itu akhirnya membuat pekerjaan MRT telat lagi. Tiap tahun juga lebaran minta melulu. Dari dulu kita bilangin waktu habis lebaran tahun lalu udah kasih tahu. Berarti kali itu mau disingkat aja gitu. Semua kita maunya. Biar cepat juga pekerjaan MRT. Iya, kalau nggak tunda lagi.
Nanti tahun depan telat lagi anggaran, lebaran lagi. Itu jelasnya Nanti ya. alasannya apa? Begitu lewat lagi apa? Natal tahun baru lagi. Ini nggak pernah selesai. Kalau tidak jadi anggaran. Udah aja Pak. Udah. Maaf, soal dinas kebersihan Pak. Berapa? Di mana saat ini juga masih banyak sampah-sampah yang ini. Ya pasti, karena dulu dibuang ke sungai, sekarang nggak bisa buang ke sungai lagi. Lantas tindakan Dulu kan satu sampah kan dibayar 3 kali. Sekarang udah nggak apa-apa, kurang alat aja.